Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah kalian itu turun untuk melaksanakan sujud itu sebagaimana turunnya hayawan onta. Itu yang perlu dicermati. Kemudian wal yadha atau fal yadha yadaihi. Dalam hadis ini memang maka letakkanlah kedua tangan. Ini hadisnya yang termuat di dalam kitab Bulughul Maram pun demikian. Falyadha yadaihi, maka letakkanlah kata Nabi kedua tangannya, summa rukbataihi, kemudian kedua lututnya, summa jabhatah, kemudian jidatnya. Seolah-olah hadis ini membenarkan di antara orang yang berpendapat bahwa yang sunnah di dalam atau ketika kita akan sujud, di dalam meletakkan anggota sujud kita adalah kedua tangan. Dan ini zahir hadis ini yang dipakai oleh sebagian di antara saudara kita. Maka banyak kita melihat ketika sujud mereka meletakkan daripada kedua tangan, kemudian diikuti dengan lutut, baru kemudian jidat. Lantas bagaimana ulama Syafi'iyah yang katanya yang sunnah itu meletakkan kedua lutut baru kedua tangan? Sementara hadis yang diambil hadis yang sama. Bahkan zahir hadis ini membenarkan bagi mereka yang berpendapat meletakkan kedua tangan baru kemudian lutut. Nah, di antara ulama, khususnya tentunya ulama Syafi'iyah tentunya, di dalam melihat hadis ini ternyata mereka melihat atau meneliti daripada hadis ini, sehingga muncullah ungkapan di dalam menyikapi hadis yang barusan tadi saya baca. Di antara mereka yang juga dimuat oleh al-Imam di dalam Ibadatul Ahkam, Syekh Sulaiman dengan Syekh Said Alwi Al-Maliki, di antaranya di sana disebutkan bahwasanya hadis ini maqlubur rawi. Setelah mereka teliti bahwa hadis ini, di saat mereka mengomentarinya, bahwa hadis ini kata beliau adalah hadis yang maqlubur rawi. Artinya apa? Maqlubur rawi itu artinya perawinya ketika meletakkan hadis ini terbalik. Mereka tidak mengingkari akan keabsahan atau kesahihan hadis ini. Hanya itu alasan mereka. Kenapa mereka berani-beraninya mengatakan bahwa hadis ini maqlubur rawi, perawinya terbalik? Salah itu umum ya. Salah itu umum. Karena perawi-perawi hadis pun bukan Nabi. Selagi bukan Nabi maka seseorang tidak akan pernah luput daripada kesalahan, kekeliruan, kealpaan. Kok berani ulama mengatakan bahwa ini adalah hadis yang maqlubur rawi? Ternyata yang tadi saya katakan setelah diteliti dari makna kemudian dicocokkan dengan fakta yang ada, sehingga fakta memberikan jawaban bahwasanya hadis ini maqlubur rawi, perawinya terbalik. Kenapa? Mereka begini, mereka melihat kepada bagian hadis yang pertama. Kata Rasulullah, "Idza sajada ahadukum", kalau salah seorang di antara kalian sujud, "fala yabruk", jangan kalian turun untuk sujud, namanya al-buruk. Wah, turun dari atas itu ke bawah itu namanya baraka yabruku. Maka janganlah kalian turun seperti turunnya hayawan onta. Artinya Nabi melarang di saat kita akan sujud jangan ikut onta. Dilihat onta. Bagaimana sih praktek onta? Ketika mereka melihat onta dalam posisi berdiri ketika mereka akan duduk, ternyata onta kalau dia turun dari berdiri kemudian duduk ke bawah, yang didahulukan adalah kedua tangannya. Dan sampai saat ini onta belum berubah posisi. Antum boleh lihat kalau onta, dan saya sudah menyaksikan. Saya sudah menyaksikan bahwa onta, penasaran untuk mempraktikkan benar tak?
Sehingga memang betul sampai saat ini ke onta, bahkan ulama mengatakan bukan hanya onta, setiap hayawan, khususnya hayawan yang lehernya panjang, kalau dia turun seperti halnya zarapah, maka kalau dia turun yang ditekuk terlebih dahulu adalah bagian tangannya, baru kemudian disusul kaki belakangnya. Nah, di saat mereka membaca hadis ini, yang hadis tersebut mengatakan, kata Nabi, jangan kalau kalian sujud maka jangan kalian turun seperti turunnya hayawan onta, dicocokkan onta. Ternyata onta itu tangan, agar mereka di dalam mempraktikkan ucapan atau larangan Nabi ini benar. Oh, ternyata onta itu yang turun tangan dulu baru kaki, berarti kita harus lutut dulu baru. Karena Nabi mengatakan di hadis yang pertama, jangan kalian seperti onta. Artinya kita disuruh beda dari onta. Kalau yang turun tangan dulu bagi onta, maka kita berarti lutut dulu. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa lafaz hadis yang berikutnya itu perawinya terbalik. Wajar perawi terbalik. Karena di hadis yang berikutnya tidak sesuai dengan kalimat hadis yang di depan. Di depan Nabi melarang jangan seperti onta, tapi ketika Nabi menjelaskan atau hadis ini menjelaskan prakteknya, kok justru prakteknya tersebut adalah praktek onta. Kan tidak nyambung. Akan tetapi dalam hadis tadi dikatakan, letakkanlah kedua tangan kalian, baru kemudian kedua lutut. Lah, tadi katanya tak boleh ikut onta, tapi ketika lafaz yang berikutnya justru ini prakteknya onta. Maka ulama tidak mengingkari akan keabsahan hadis ini, hanya mereka mengatakan hadis ini perawinya di saat meletakkan lafadznya atau lafadz yang kedua itu terbalik. Seharusnya falyadha rukbataihi summa yadaihi. Nah, itu tanggapan ulama, mayoritas ulama Syafi'iyah di dalam praktik kesunahan melihat kepada hadis yang tadi. Nah, sementara ada di antara sahabat kita, teman kita, tetangga kita, saudara kita, yang dalam praktiknya mendulukkan kedua tangan, kemudian baru lutut. Benarkah itu? Kalau secara zahirnya hadis dibenarkan. Walaupun kalau secara diteliti hadisnya, karena hadis Nabi itu ilmiah. Walaupun bisa jadi kita tak ketemu atau belum ketemu, tapi semua hadis Nabi ilmiah, bisa diuji. Sehingga dalam hal ini yang tadi di awal saya katakan, ini bagian di antara khilafiyah. Artinya mereka yang tangan dulu benar, mana dalilnya? Hadis tadi. Yang lutut dulu, yang itu adalah mayoritas dari ulama Syafi'iyah, juga benar, jangan disalahkan. Karena kita punya penelitian tersendiri terkait dengan hadis tadi. Dan penelitian ini boleh dibuktikan hingga saat dan detik ini. Orang biar nanti kalau ada yang tangan dulu, tidak usah ribut. Ada hadisnya. Bahkan pengambilan hadisnya sama. Yang lutut dulu, ya benar. Tidak usah disalahkan. Uruslah orang yang tak pernah ruku, tak pernah sujud. Itu jauh lebih baik. Jangan disibukkan dengan hal-hal gitu. Wah,